Latar belakang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 sebelumnya, penerapan peraturan keselamatan kerja masih menggunakan Valley Head Reglement 1910, VIR 1910, CTBL Nomor 406, yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. IPTEK tidak sesuai dengan perkembangan kondisi ketenagakerjaan yang kini lebih kompleks, sifatnya yang represif dan polisional, dianggap tidak tepat untuk kondisi saat ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dibuat untuk menggantikan VIR 1910 dengan pendekatan yang lebih modern dan progresif dalam perlindungan tenaga kerja serta keselamatan di tempat kerja. Pertimbangan: ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-undang ini ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan penting sebagai berikut. Tenaga kerja memiliki hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dalam bekerja. Orang lain yang berada di lokasi kerja juga, hak keselamatannya perlu dijamin. Sumber-sumber produksi dan proses kerja harus dapat digunakan secara aman dan efisien, sehingga tidak membahayakan tenaga kerja dan lingkungan kerja. Semua ini menjadi landasan hukum agar keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam dunia industri. Definisi dan istilah penting. Bab Inti Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menguraikan sejumlah istilah kunci. Tempat kerja meliputi ruangan, lapangan, tempat terbuka atau tertutup yang bersifat statis maupun bergerak. Unsur tempat kerja terdiri dari tenaga kerja, sumber bahaya, dan usaha atau kegiatan yang dilakukan pengurus. Orang yang memimpin langsung di perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan K3 pengusaha. Orang atau badan hukum yang menjalankan usaha atau memiliki tempat kerja, termasuk usaha di luar negeri. Direktur, pelaksana umum peraturan keselamatan kerja. Pegawai pengawas, pegawai yang bertugas mengawasi pelaksanaan ketenagakerjaan dan K3 dari Departemen Tenaga Kerja. Ahli keselamatan kerja, ahli K3G. Ahli teknis berkeahlian khusus dalam bidang keselamatan yang berasal dari luar Departemen Tenaga Kerja. Definisi ini menjadi dasar pemahaman bagi pelaksanaan dan pengawasan K3 dalam undang-undang ini. Ruang lingkup Bab 2 Pasal 2. Tempat kerja yang dicakup oleh undang-undang ini meliputi wilayah hukum Republik Indonesia, baik di darat, dalam tanah, permukaan air, bawah air, maupun di udara. Ini menunjukkan bahwa perlindungan keselamatan kerja berlaku secara luas, tidak hanya untuk lokasi statis, tetapi juga lokasi kerja yang dinamis dalam berbagai kondisi. Arah dan sasaran syarat K3, Pasal 3. Undang-undang mengarahkan bahwa tujuan utama syarat K3 adalah melindungi tenaga kerja dengan pengembangan standar K3 yang dapat disesuaikan dengan perkembangan IPTEK. Artinya, standar keselamatan kerja harus terus berkembang dan update seiring kemajuan teknologi dan kondisi kerja yang berubah. Penerapan syarat K3, Pasal 4. Penerapan prinsip K3 harus dimulai sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan pada proses kerja atau produksi. Selain itu, prinsip teknis mengenai bahan dan metode produksi harus diatur ketat. Apabila terjadi kemajuan teknologi, maka syarat K3 bisa diperbaharui lebih lanjut agar tetap relevan dan efektif menjaga keselamatan kerja. Pelaksana dan wewenang. Pasal 58, Direktur bertanggung jawab atas pelaksanaan umum undang-undang ini, termasuk dalam pengawasan dan koordinasi pelaksanaan keselamatan kerja. Pegawai pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan K3 sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dengan kewenangan yang diatur oleh Menteri Tenaga Kerja. Ahli K3 bertugas memberikan pendampingan teknis dan penilaian terkait penerapan K3 pada perusahaan atau lokasi kerja. Pengurus wajib memeriksa kesehatan tenaga kerja secara berkala, memastikan kondisi kerja aman, serta melaksanakan pembinaan terkait K3 secara kontinu. Kewajiban pengurus. Pasal 914, pengurus perusahaan memiliki kewajiban penting dalam pelaksanaan K3, antara lain, menunjuk dan memberi penjelasan tentang K3 kepada tenaga kerja baru, melakukan pembinaan dan pelatihan mengenai K3 secara rutin, memastikan seluruh ketentuan K3 dipenuhi dan ditaati oleh tenaga kerja, melaporkan kecelakaan kerja kepada Menteri Tenaga Kerja, serta mengikuti prosedur pemeriksaan kecelakaan secara ketat, menyediakan alat pelindung diri, APD, secara cuma-cuma, dan menempatkan syarat-syarat K3 beserta poster yang relevan di area kerja, menjamin hak tenaga kerja untuk mengajukan keberatan. Jika syarat K3 tidak terpenuhi, dan mereka tidak diberikan APD yang layak, ketentuan ini
bertujuan agar pengurus bertanggung jawab penuh dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Hak dan kewajiban tenaga kerja. Pasal 12-13. Tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban yang diatur undang-undang ini, termasuk wajib memakai APD selama bekerja, mematuhi seluruh syarat K3 yang berlaku di tempat kerja. Berhak meminta penerapan syarat K3 yang memenuhi standar keselamatan. Berhak menolak bekerja jika kondisi K3 tidak terpenuhi, dan alat pelindung tidak layak. Hal ini menegaskan perlindungan hukum bagi pekerja, serta memberi ruang kepada mereka untuk turut menjaga keselamatan diri dan sesama. Ketentuan hukum dan sanksi, pasal 14-18. Pelaksanaan ketentuan undang-undang ini dapat diatur lebih lanjut melalui peraturan perundangan. Bagi yang melanggar, dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan maksimum 3 bulan atau denda maksimum Rp100.000. Pengusaha wajib memenuhi ketentuan keselamatan kerja paling lambat 1 tahun sejak undang-undang berlaku. Undang-undang ini juga mengatur aturan peralihan, di mana regulasi lama, VR 1910, tetap diberlakukan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-undang ini mulai berlaku secara resmi pada 12 Januari 1970. Lambang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3. Lambang K3 merepresentasikan visi dan prinsip keselamatan kerja. Palang berwarna hijau berarti bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pak roda gigi berarti bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna putih berarti bersih dan suci. Warna hijau berarti selamat, sehat, dan sejahtera. 11 gerigi roda mewakili 11 bab penting dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Lambang ini menjadi identitas visual yang mengingatkan pentingnya keselamatan dalam setiap aktivitas kerja. Kesimpulan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 secara komprehensif mengatur perlindungan keselamatan kerja di Indonesia, khususnya dalam industri yang berisiko tinggi, seperti migas. Dengan mendefinisikan ruang lingkup, peran, tanggung jawab, hak, dan kewajiban semua pihak terkait, serta menerapkan sanksi tegas bagi pelanggaran, undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien, dan sehat. Pengembangan berkelanjutan seiring kemajuan teknologi juga menjadi perhatian utama agar standar K3 selalu relevan dan adaptif. Implementasi undang-undang ini menuntut kerjasama aktif antara pengurus, pengusaha, tenaga kerja, ahli K3, dan aparat pengawas untuk menciptakan budaya keselamatan kerja yang kokoh di Indonesia. Salam Indonesia kompeten!